Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas basic data. Basic data terdiri dari dua kata, yaitu basic dan data. Pengertian basic adalah markas atau ruang tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Kemudian basic data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa, diolah, ataupun dimanipulasi menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi darinya. Contoh basic adalah organisasi, folder, dan komunitas. Contoh data adalah objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Selanjutnya komponen basic data. Yang pertama yaitu enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi, contohnya universitas. Yang kedua entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lain, contohnya yaitu mahasiswa dan mata kuliah dari enterprise universitas. Yang ketiga yaitu atribut atau field, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contoh dari entitas mahasiswa itu NIM, nama mahasiswa, dan alamat, dan lain-lain. Sedangkan yang keempat yaitu data value, yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap elemen atau atribut. Contohnya atribut nama mahasiswa itu Aditya, Hasri, dan lain-lain. Sedangkan atribut alamat itu Bone, Sidrap, dan lain-lain. Yang kelima record, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan yang memberikan informasi tentang suatu entitas secara lengkap dalam satu baris. Yang keenam file, yaitu kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Yang ketujuh, kunci elemen data, yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Berikut contoh dari ketiga komponen tadi, yaitu record, file, dan kunci elemen. Record terdiri dari beberapa elemen yang diambil dari entitas. Kemudian kata kunci itu suatu kode yang unik yang tidak sama dalam suatu entitas. Kemudian file itu terdiri dari beberapa elemen record yang tersusun. Selanjutnya jenis-jenis mapping kardinalitas. Yang pertama itu relasi satu ke satu atau one to one. Yang kedua relasi satu ke banyak atau one to many. Yang ketiga itu relasi banyak ke banyak atau many to many. Adapun contoh relasi one to one yaitu kepala fakultas mengepalai satu fakultas. Kepala fakultas memiliki kata kunci yaitu NIDN dan atribut nama kepala fakultas dan alamat kepala fakultas. Sedangkan fakultas memiliki kode elemen yaitu kode fakultas dan memiliki atribut nama fakultas. Dan bagian dari mengepalai itu terdiri dari kedua kode elemen dari kepala fakultas dan fakultas. Selanjutnya relasi one to many, yaitu satu dosen mengajar beberapa mata kuliah. Dosen memiliki kata kunci yaitu NIDN dan memiliki atribut nama dosen dan alamat dosen. Sedangkan mata kuliah memiliki kunci elemen yaitu kode mata kuliah, nama mata dan atributnya yaitu nama mata kuliah, SKS, dan semester. Selanjutnya itu bagian mengajar, yaitu memiliki campuran dari kedua elemen dan memiliki atribut baru yaitu waktu dan ruang. Relasi selanjutnya yaitu relasi many to many. Beberapa mahasiswa mempelajari beberapa mata kuliah dan mahasiswa memiliki kata kunci NPM dan atribut nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Dan mata kuliah memiliki kunci elemen yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah,
SKS, dan semester. Selanjutnya, mempelajari memiliki atribut baru yaitu nilai, dan kuncinya terdiri dari kunci elemen mahasiswa dan mata kuliah yaitu NPM dan kode mata kuliah. Selanjutnya, definisi IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Adapun komponen IRD yaitu entitas, yaitu suatu kumpulan objek atau suatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik, dan kumpulan entitas sejenis disebut dengan entity set. Yang kedua, relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Selanjutnya yang ketiga, atribut, yaitu kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Adapun contoh soal dari IRD yaitu sebuah universitas mempunyai dosen. Masing-masing dosen mengajar pada satu prodi dan satu prodi memiliki beberapa mahasiswa. Adapun penggambaran IRD-nya itu seperti ini. Satu dosen mengajar di satu prodi. Satu prodi memiliki beberapa mahasiswa. Adapun kata kunci dari dosen yaitu INIDN dan atributnya itu nama dosen, alamat dosen. Sedangkan prodi memiliki kata kunci elemen yaitu kode prodi dan memiliki atribut nama prodi. Sedangkan mahasiswa memiliki kata kunci elemen NPM dan atributnya nama mahasiswa dan alamat mahasiswa.